Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahri Bangkit Nasrullah, NIM E0018381 dari kelas pemerintah daerah B. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Yang kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, yang kemudian ketentuannya yang selanjutnya diatur dalam ketentuan pasal 293 dan pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Keuangan daerah selain diatur dengan peraturan pemerintah, juga mengikuti peraturan menteri dan undang-undang APBN yang ditetapkan setiap tahun, dan APBD masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengaturan pengelolaan keuangan daerah juga mengacu pada perundang-undangan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini disusun untuk menyempurnakan UU Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Penyempurnaan pengaturan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Wahyu Pratama, NIM E0018399 dari kelas Hukum Pemerintah Daerah B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Jadi teman-teman, dalam pasal 1 PP 58 tahun 2005 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai pengertian pengelolaan keuangan daerah yang terdapat dalam PP 58 tahun 2005. Nah, di sana juga menjelaskan tentang siklus pengelolaan keuangan daerah. Nah, mari kita masuk ke dalam siklus yang pertama, yaitu siklus perencanaan. Nah, setelah siklus perencanaan yang diakhiri dengan APBD yang telah disepakati, maka masuk ke dalam tahap kedua atau siklus yang kedua, yaitu siklus pelaksanaan. Nah, kemudian kita masuk ke tahap penatausahaan. Nah, nantinya di siklus penatausahaan akan menghasilkan yang namanya akuntansi keuangan daerah. Nah, nantinya akuntansi keuangan daerah inilah yang menjadi pertanggungjawaban pemerintahan daerah. Nah, barulah laporan pertanggungjawaban itu atau laporan keuangan pengelolaan keuangan daerah tersebut nantinya akan diperiksa langsung oleh BPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendari Waskita Putri, NIM E0018368 dari kelas Pemerintahan Daerah B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pembentukan peraturan daerah. Indonesia adalah negara kesatuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara kesatuan, untuk menghindari sentralisasi kekuasaan, maka pemerintah nasional membentuk suatu pemerintahan daerah. Berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan otonomi yang dimilikinya. Maka dari itu, pemerintahan daerah berhak untuk membentuk suatu peraturan daerah atau perda. Perda ini sendiri termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Adapun tahapan pembentukan perda, yakni yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan rancangan perda dilaksanakan melalui prolegda oleh kepala daerah dan juga DPRD. Tahap yang kedua adalah tahap penyusunan. Penyusunan rancangan perda ini harus disesuaikan dengan sistematika penulisan peraturan perundang-undangan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tahap yang ketiga adalah tahap pembahasan. Pembahasan rancangan perda ini dilakukan oleh kepala daerah dan juga DPRD. Tunggu dulu, masyarakat juga berhak ikut serta dalam pembahasan rancangan peraturan daerah ini. Tahap yang keempat adalah tahap penetapan. Rancangan perda yang telah disetujui oleh kepala daerah dan DPRD kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah. Tahap yang kelima adalah tahap pengundangan. Pada saat pengundangan dilakukan, maka secara sah saat itu juga peraturan daerah telah berlaku dan berkekuatan hukum yang mengikat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Indra, NIM E0018267, kelas Hukum Pemerintahan Daerah B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, terlebih dulu, mari kita mengenal apa itu keuangan daerah. Menurut Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kemudian, apa pengertian pengelolaan keuangan daerah? Menurut Pasal 1.2 PP Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian, asas umum pengelolaan keuangan daerah. Menurut Pasal 3 Ayat 1 PP Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, mari kita lihat mengenai siklus pengelolaan keuangan daerah. Ada 5 siklus, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan. Seperti yang kita tahu, pengelolaan keuangan daerah sendiri diwujudkan melalui APBD. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran atau APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Kemudian dalam struktur APBD ada 3 bagian, yaitu pendapatan yang berupa pendapatan asli daerah, transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Kemudian ada belanja yang terdiri dari belanja operasi, modal tidak terduga, dan transfer. Yang terakhir ada pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Safa Widya Cahyani, NIM E0018370 dari kelas B Hukum Pemerintahan Daerah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah, pelaksananya sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 293 dan 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sendiri adalah suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas keuangan daerah. Kegiatan ini diwujudkan dalam suatu APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pengelolaannya, yang menjadi pemegang kekuasaan adalah kepala daerah, di mana ia berwenang untuk menyusun, mengajukan, serta menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada 5 prinsip. Yang pertama adalah transparansi, yaitu adanya keterbukaan dari pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait keuangan daerah. Yang kedua adalah efisiensi, yaitu setiap pengeluaran didasarkan pada kebutuhan program dan kegiatan daerah. Yang ketiga adalah efektif, di mana implementasi kebijakan harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Yang keempat adalah akuntabilitas, yaitu pengelolaan keuangan daerah wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah partisipatif, yaitu adanya peran serta langsung atau tidak langsung dari publik terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Amelia Komalasari, NIM E0018317. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pembinaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mempertimbangkan 3 prinsip. Yang pertama, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas, di mana semua proses pengelolaan keuangan akan melalui tahap-tahap yang dapat dimonitor dan diawasi oleh masyarakat, sehingga dapat mencegah adanya kebocoran-kebocoran penggunaan anggaran. Sesuai dengan pasal 279 UU Pemerintahan Daerah, hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah antara lain, yang pertama adalah pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, pemberian dana bersumber dari penerimaan keuangan pusat daerah. Yang ketiga, pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemda yang ditetapkan dalam undang-undang. Dan yang terakhir, pemberian pinjaman atau hibah, dana darurat, dan insentif. Sesuai dengan pasal 281 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat memiliki hubungan dengan daerah lain terkait bagi hasil pajak dan non-pajak antar daerah, pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerjasama antar daerah, pinjaman dan atau hibah antar daerah, bantuan keuangan antar daerah, dan yang terakhir adalah pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang. Sekian ulasan singkat tentang pengelolaan keuangan daerah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Wildan Faza Agustian, NIM E0018407 dari kelas Hukum Pemerintah Daerah kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, ketentuan pada Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan sebuah peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah tersebut adalah PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, acap kali kita jumpai praktek korupsi. Hal itu dibuktikan dengan adanya kebocoran anggaran dalam pengelolaan anggaran daerah, baik pada sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Maka dari itu, perlu upaya atau pengendalian untuk mengatasi hal tersebut. Pengendalian pada sisi anggaran penerimaan antara lain dapat dilakukan dengan cara penganggaran pendapatan harus didahului dengan perhitungan potensi pendapatan yang dilakukan dengan survei atau pengkajian potensi yang didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pengendalian pada sisi pengeluaran anggaran, diantaranya adalah jumlah belanja yang dimuat dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliana Ayu Solihah, NIM E0018429. Di sini saya akan membahas tentang tantangan pengelolaan APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan pemerintah daerah. Salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu masih terdapat daerah-daerah yang sangat terlambat dalam penetapannya. Tentu saja APBD harus disusun untuk kepentingan umum. APBD pun harus memiliki siklus seperti APBN, yakni ada tahap perencanaan, penganggaran, pembahasan, dan penetapan. Tantangan selanjutnya yakni mayoritas APBD dibelanjakan untuk gaji pegawai.
Kemudian, belum adanya standar program kegiatan dari APBD. Masih terdapat pula tumpang tindih antara APBN dan APBD antara kementerian dan lembaga yang masih melaksanakan fungsi yang sebetulnya sudah didelegasikan ke daerah. Hal-hal tumpang tindih seperti halnya yakni fungsi pendidikan pada rehabilitasi sekolah dan penambahan ruang kelas, kemudian juga peningkatan sumber daya manusia atau SDM, serta penyuluhan pertanian yang masih dilakukan pemerintah pusat dan juga belanja sosial seperti bantuan fakir miskin yang masih dikelola pemerintah pusat. Nah, dengan begitu menyebabkan tidak adanya kejelasan siapa yang akan bertanggung jawab, kemudian menimbulkan juga tumpang tindih atau bahkan vakum tanggung jawab. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afifah Ningratri Putri Kusnadi, NIM E0018355 dari kelas pemerintahan daerah D. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan daerah di Indonesia diberikan otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, di mana salah satunya berdasarkan otonomi daerah, pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk bertanggung jawab dan mengelola keuangan daerahnya. Apa itu pengelolaan keuangan daerah? Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana dalam pasal 293 dan 330 mengatakan bahwa untuk mengelola keuangan dengan sebuah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah yang pertama adalah PP Nomor 58 Tahun 2005 dan yang terbaru adalah PP Nomor 12 Tahun 2019. Ada 9 prinsip penting yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005. Yang pertama adalah taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, ekonomis, bertanggung jawab, kepatuhan, kejujuran, serta manfaat. Gubernur, bupati, ataupun wali kota harus membuat pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Pemerintahan daerah dituntut harus memanajemen dan mengalokasikan keuangannya dengan efektif dan efisien. Beberapa masalah mengenai pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dikatakan di sini bahwa APBD belum tepat sasaran, yaitu lebih banyak digunakan untuk keperluan internal pemerintahan daerah saja. Seharusnya APBD selain untuk menunjang program pemerintahan daerah, juga digunakan untuk belanja yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah itu. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Syafa Ginantia, NIM E0018356 dari kelas hukum pemerintah daerah B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai sanksi administratif. Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah ataupun DPRD terkadang melakukan suatu pelanggaran, sehingga apabila terbukti bersalah, maka akan dikenai sanksi administratif yang terdapat dalam pasal 311 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Kemudian berdasarkan ayat 2, apabila kepala daerah tidak mengajukan rancangan Perda APBD, maka akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 bulan. Kepala daerah membahas rancangan Perda bersama DPRD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Kemudian kepala daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan Perda APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran tiap tahunnya. Apabila tidak menyetujui sebelum dimulainya tahun anggaran tiap tahunnya, maka akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 bulan. Dan apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kepala daerah yang terlambat mengajukan rancangan Perda APBD, maka sanksi administratif tersebut tidak dikenakan kepada anggota DPRD. Kesimpulannya adalah sanksi administratif yang terdapat dalam pasal 311 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diperoleh kepala daerah maupun anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 bulan.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim dengan NIM E00182772. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang pengelolaan keuangan daerah secara umum. Pengelolaan keuangan daerah sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak dan kewajiban daerah antara lain keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, manfaat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, serta mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sekian penyampaian singkat tentang pengelolaan keuangan daerah secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radisa Nadia Hasnantia, NIM E001832 dari Hukum Pemerintahan Daerah kelas A. Halo, apa kabar semuanya? Jadi hari ini saya akan membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Sebelumnya, apa itu pengelolaan keuangan daerah? Jadi, pengelolaan keuangan daerah itu seluruh kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah yang dimaksud adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang atau bentuk kekayaan lain yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Nah, pengelolaan keuangan daerah itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pada pasal 293 dan 330 itu mengamanati untuk pengelolaan keuangan daerah diatur sendiri dalam sebuah peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu sendiri adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri dipegang oleh kepala daerah yang menjabat, karena jabatannya dia mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pengelolaan. Ada beberapa sumber keuangan daerah. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, pendapatan asli daerah ini adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Seluruh pendapatan daerah selain dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.